Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syaifullah SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di UPT SMP Negeri 2 Semanding, Desa Genaharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja PPG Daljab tahun 2025. Berikut adalah videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bersemangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan doa supaya pada hari ini kita mendapatkan manfaat. Untuk ketua kelas silahkan maju dan dipimpin teman-teman yang berdoa. Duduk siap, gerak. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah. Baik, kalau tidak ada yang tidak masuk, materi yang kemarin Pak Ibu sampaikan apakah masih ingat? Terkait bab apa? Kemarin Pak Ibu sudah menyampaikan sebagian pengertian daripada hari akhir atau hari kiamat. Hari kiamat merupakan rukun Islam atau rukun iman? Rukun iman yang keberapa? Yang pertama, iman kepada Allah. Dua, iman kepada Tiga, iman kepada Empat, iman kepada Lima, iman kepada Dan yang terakhir, iman kepada Kemarin Pak Ibu sudah membahas sedikit tentang hari kiamat. Sebelum kita mulai buka TV baru, ya, awali kegiatan kita dengan bacaan yang akan kita laksanakan. Maka awalnya dengan bacaan Bismillah agar kita selamat pastinya, agar kita kegiatan kita dilindungi Allah dan berkah. Iya, kemarin kita singgung sedikit tentang kiamat. Kiamat adalah hancurnya seluruh alam semesta. Sebelum kita bicara lebih jauh lagi, kemarin Pak Ibu sudah menyampaikan kiamat itu dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kiamat Kecil. kiamat sugro atau kecil. Yang kedua kiamat Kubro. kiamat sugro, kiamat kecil, kiamat kubro, kiamat besar. Pengertian kiamat sugro, sebagian manusia meninggal atau hancurnya sebagian dari dunia ini. Ada yang masih ingat contoh kiamat sugro? Angkat tangan. Bencana alam. Yang lain? Wafatnya ulama besar itu adalah tanda-tandanya. Ya, jangan sampai keliru. Contoh kiamat kecil yang lain: banjir, tsunami, gempa bumi, tanah longsor. Intinya sebagian manusia itu meninggal. Tapi yang kedua kiamat kubro, hancurnya seluruh
alam semesta. Sampai sini paham? Paham. Oke, tanda-tanda kiamat. Kemarin juga Pak Ibu sudah menyampaikan. Tanda-tanda kiamat kecil, salah satunya disampaikan teman kalian April, yaitu sebagian ulama besar banyak yang meninggal. Terus ada contoh lagi yaitu terjadinya alam bencana alam. Terus tanda-tanda kiamat kubro ini yang paling mengerikan. Salah satunya apa? Matahari terbit dari Matahari barat. terbit dari barat. Selama ini matahari terbit di mana? Besok ketika hari kiamat atau kiamat kubro, kalian akan mendapati matahari itu terbit dari barat. Itu berarti sudah munculnya tanda-tanda kiamat kubro. Ya. Contoh lain lagi yang paling pasti terjadi yaitu munculnya Dajjal. Anak buahnya ada yang namanya Ya'juj Ma'juj. Itu sudah pasti kiamat besar akan datang. Oke, pada pertemuan siang hari ini, pertemuan yang ketiga, kita akan membahas tentang kehidupan setelah mati. Ya. Sebelum Pak Ibu sampaikan, Pak Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik mampu mengklasifikasikan dan menjelaskan tahapan kehidupan yang dialami manusia setelah hari kiamat, dari yaumul barzah sampai dengan surga dan neraka. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan konsep yaumul jazaa, surga dan neraka, menyimpulkan hikmah beriman kepada hari akhir dan mengaitkannya dengan perilaku mawas diri. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Sebelum Pak Ipul melanjutkan ke tahap berikutnya, nanti langkah-langkah yang akan kalian laksanakan, yang pertama, kalian akan menyimak, melihat, mendengarkan, memahami video yang akan Pak Ipul putar. Nanti setelah video selesai, Pak Ipul akan membagi kalian dalam bentuk kelompok. Kalian nanti bisa berdiskusi dengan kelompok kalian terkait tujuan pembelajaran pada hari ini. Sudah siap? Oke. Sebelum video Pak Ipul putar, mari kita melakukan ice breaking terlebih dahulu agar pikiran kita fresh, fisik kita juga kembali relax. Oke ya? Oke, silakan berdiri semua. Silakan kalian amati, kalian lihat dan dengarkan ya video kegiatan atau perjalanan hidup setelah kalian meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kematian pasti akan datang menghampiri kapanpun dan dimanapun kita berada. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78. Ketika manusia telah meninggal, maka segala urusan dunia akan berakhir. Tapi bagaimanakah dengan kehidupan setelah mati? Ternyata ada fase kehidupan setelah manusia meninggal dunia. Yang pertama, alam barzah. Alam barzah merupakan batas pemisah antara kehidupan dunia dan akhirat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Antara keduanya ada batas atau barzah yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Quran Surah Ar-Rahman ayat 20. Alam kubur adalah persinggahan pertama manusia setelah meninggal dunia. Setelah manusia memasuki alam kubur, ia akan ditanya oleh dua malaikat yang bernama Munkar dan Nakir. Malaikat itu menanyakan tentang siapa Tuhan si mayit, apa agamanya, apa kitab yang menjadi pedomannya, dan siapa nabinya. Semua pertanyaan itu akan dijawab dengan amalnya ketika hidup di dunia, sehingga tidak akan bisa direkayasa. Jika ia dapat menjawab pertanyaan dua malaikat itu dengan benar, maka ia akan diistirahatkan di dalam surga untuk menuju kiamat. Namun jika ia gagal dari pertanyaan dari dua malaikat itu, maka ia akan ditempatkan di dalam neraka sampai hari kiamat. Lalu yang keenam, melintasi jembatan yang lurus. Oke, sebelum dilanjut, tadi pembahasannya sudah sampai berapa titik perjalanan? 5. Yang pertama tadi apa? Yaumul Barzah. Yang kedua Yaumul Ba'ats. Yang ketiga Yaumul Masyar. Yang keempat Yaumul Mizan. Yang kelima Yaumul Hisab. Itu tahapan sampai di 5 posisi itu. Kita masih ada 3 lagi perjalanan. Lanjutkan? Oke, kita lanjutkan yang ke-6. Kita akan melintasi di Setelah melakukan proses hisab, semua manusia akan melewati jembatan yang lurus yang disebut dengan Shiratal Mustaqim. Jembatan ini terbentang di atas neraka yang menghubungkan dengan surga. Banyak orang yang jatuh ke neraka dan tidak sedikit dari mereka yang bisa melewatinya dalam kedipan mata atau secepat kilat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, neraka jahanam itu memiliki jembatan yang lebih tipis dari sehelai rambut dan sepanjang pedang. Di atas jembatan itu terdapat besi-besi dan pagar yang runcing. Keduanya akan mengambil apa saja yang dikehendaki Allah. Orang-orang yang ada di atas jembatan itu ada yang berlari secepat kedipan mata, kilat, angin dan kuda berlari. Para malaikat berkata, "Ya Allah, selamatkan, selamatkan." Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah fase perjalanan hidup kita setelah meninggal dunia. Semoga kita dapat menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim dengan selamat dan mencapai jannah, berkumpul dengan para orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum. Baik anak-anak, dari video yang telah kalian saksikan dan dengarkan, ada 8 kehidupan, ada 8 fase yang mana kalian akan melaluinya ketika kalian sudah berada di alam akhirat. Yang pertama, alam apa yang pertama? Yaumul Barzah.
Yaumul barzah. Yang kedua, yaumul ba'ats. Yang ketiga, yaumul mahsyar. Yang keempat, yang kelima, yang keenam, yaumul jazaa. Yang ketujuh, yang kedelapan, setelah kalian menyaksikan video-video tadi, Pak Ipul nanti akan membagi kelompok kalian, membagi kelompok agar kalian bisa berdiskusi. Sebelum kalian saya bagi, Pak Ipul bagikan LKPD kalian untuk kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Silahkan membentuk kelompok depan belakang, putri sama putri, putra sama putra. Silahkan membentuk kelompok. Baik, anak-anak, di situ ada lembar kerja di mana pembagian tiap-tiap perbuat atau tiap-tiap kelompok akan membahas satu, ya, kehidupan setelah mati. Dari sini ya, kelompok pertama membahas tentang yaumul barzah. Di kemudian akan dilanjutkan yaumul nomor 2, ya, nomor 3, nomor 4, nomor 5 dan nomor 7, 8 surga neraka. Langsung dua-dua. Ini yaumul mahsyar sama yaumul ijab. Silakan kalian kerjakan bersama, diskusikan arti daripada itu apa. Cari hikmahnya apa yang dapat kalian petik untuk kebaikan kalian. Gitu, silakan. Semakin besar semakin dari gimana Pengertian yaumul mizan apa, pengertian hisab apa, hikmah yang diambil apa, itu ya contoh-contoh mungkin nanti sampaikan juga. Nanti di ya. Ada yang perlu ditanyakan? Ya. Oke,
siapa nanti ya yang siap presentasi tunjuk kelompok kalian? Siapa yang nanti perwakilan mewakili kelompok kalian untuk mempresentasikan ke depan? Itu ya. Sudah? Mungkin ada yang mau mengawali presentasi yang pertama. Andin, Saya, Kak. ayo silakan. Oke, semua fokus ke Andin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini. Saya Pria. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan yaitu apa arti Yaumul Barzah. Yaumul Barzah adalah alam kubur, gerbang pembatas antara dunia dan akhirat. Hikmah yang dapat diambil seperti halnya Quran Surat Al-Imran ayat 135 yang berbunyi Kullu nafsin dzaiqatul maut, yang artinya setiap manusia pasti akan mati. Jadi pesan saya, berbuat baiklah dan taatlah kepada Allah. Lakukan perintahnya dan jauhilah larangannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman kalian. Oke, untuk selanjutnya yang maju selanjutnya siapa ya? Saya. Oke. Mbak Gina sama Nita mau mempresentasikan apa? Kehidupan apa? Yaumul Mizan sama Yaumul Hisab. Oke, silakan didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Subapriyanka. Dan saya Febrianita. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab. Yaumul Mizan adalah hari pertimbangan amal baik dan buruk seluruh manusia di hari kiamat. Pada hari ini, Allah akan menimbang semua perbuatan manusia selama hidup di dunia dengan adil. Yaumul Hisab, hari perhitungan yang akan terjadi setelah hari kiamat, di mana Allah akan menghitung dan memintai pertanggungjawaban setiap amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Hikmah yang dapat kita ambil dari Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab adalah selalu mawas diri dalam melakukan kegiatan baik dan buruk. Kita tetap memilih teman dan bermain media sosial, karena baik buruknya kita akan dipertanggungjawabkan di hari akhir nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa saya melihat luar biasa. Dari pemahaman-pemahaman yang dipresentasikan di depan, saya kira untuk kehidupan setelah mati kalian bisa memahami, bisa mencerna, bisa mengamati, dan bisa melaksanakan kehidupan sehari-hari. Kira-kira dari pemutaran video dan materi kita hari ini, apakah kalian akan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari? Kalian bisa mengambil hikmahnya? Apakah kalian bisa? Bisa. Alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan teman-temanmu dari Yaumul Barzah, Yaumul Mizan, sama Yaumul Hisab bisa memotivasi kalian agar lebih baik lagi. Masih ada lagi yang mau maju presentasi yang selanjutnya? Ayo Rega, Tian, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang surga dan neraka. Perkenalkan, nama saya Sadali Roiba. Dan saya Ferdian Sino. Surga adalah tempat kebahagiaan dan kenikmatan abadi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh.
dan neraka, tempat siksa dan penderitaan yang disediakan bagi orang-orang yang ingkar dan berbuat dosa besar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Ibu tambahin untuk penyampaian dan Fadzul kurang ya. Betul, pengertian surga dan neraka. Surga adalah tempat kenikmatan bagi setiap muslim. Ya, terus untuk neraka adalah tempat yang paling buruk, tempat penyiksaan, tempat di mana manusia akan menyesal seumur hidupnya, yaitu di neraka. Jika seorang muslim melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Hikmah yang dapat kita ambil dari iman kepada surga dan neraka, ada yang bisa menyatakan hikmah yang dapat kita ambil? Kita harus berbuat baik. Kita harus berbuat baik terhadap sesama manusia. Apakah sesama manusia saja? Sesama makhluk hidup. Untuk iman kepada neraka, apa yang harus kita ambil? Berarti kita harus menjauhi semua larangan-larangan Allah. Oke, hasil presentasi teman-teman kalian yang sangat luar biasa. Semoga kalian bisa mendapatkan hikmahnya, mengambil hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Bisa dipahami? Alhamdulillah, jika sudah bisa dipahami materi kali ini berarti sudah tuntas. Semoga materi hari ini bisa membawa kita lebih baik lagi dan lebih baik lagi ke depannya. Oke, untuk teman-teman silakan KPD-nya dikumpulkan ke depan dan kembali ke posisi duduk kalian masing-masing. Oke, dari presentasi teman-teman kalian, rangkuman itu adalah di sini, ya. Proses di akhir alam badan tadi kita sampaikan oleh kelompok 1, yaumul ba'at tadi sudah disampaikan, yaumul masa yang kemudian sudah disampaikan kelompok 3, dan yang terakhir ada surga neraka sudah disampaikan oleh Mahmud Yan sama Roiba. Dari kesimpulan ini kita dapat mengambil hikmah, ambillah sesuatu yang baik dari materi hari ini. Untuk materi hari terakhir dari Pak Ibu dan berkata yang telah berkenan, Pak Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Dari Pak Ibu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.